Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Sadi Sarung Surabaya, berjumpa lagi dengan channel Sadi Sarung Surabaya dalam rangka unboxing sarung. Sekarang ini sarung kecubung sama Infinity, sama BHS Infinity yang silver ya. Ini sebagai ini tak buatkan. Baik pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sebelum kita unboxing sarungnya, ini ada seragam ya, kalau dibuka semua. Kita ngaji dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tadi ceritanya Sufyan Ats-Tsauri, ketika Sufyan Ats-Tsauri katanya Syaiban Ar-Ra'i ketika haji, di dalam hajinya dia itu menangis dari awal malam sampai akhir malam. Akhirnya oleh Syaiban ditanya, kenapa kamu menangis padahal kamu nggak punya maksiat? Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya nggak peduli, saya nggak memperhatikan dosaku itu kecil besar, enggak saya perhatikan. Yang saya takutkan itu adalah aku tidak takut dengan maksiatku, dosaku. Atau yang saya takutkan itu adalah khawatir ketika aku meninggal saya tidak dapat rahmat dari Allah, atau bahasanya husnul khotimah. Karena aku melihat ada orang tua, katanya Ats-Tsauri, yang pernah aku ajari dia atau aku nulis kitab, saya kirim kepada dia, dan dia ajari kepada orang-orang manusia selama 40 tahun. Akhirnya, dan dia itu setiap tahun, beberapa tahun, dia itu sering datang ke Baitul Haram. Dan dia sampai minta dihujani di sana oleh Allah. Tapi dalam meninggalnya, ketika matinya, dia itu tidak bisa menghadap kiblat. Ini dijelaskan. Falamma matahu ila wajhu minal kiblati. Ketika Syekhul Kabir ini, orang tua ini meninggal, seorang syekh itu kiai kalau di sana itu, meninggalnya itu wajahnya itu gak bisa menghadap kiblat, tapi berpaling terus, walaupun dipaksa berpaling terus dari kiblat. Dan beliau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wa mata kafiron fa ana ahu min su'il khatimah, dan dia meninggal dalam keadaan kafir dan aku khawatir aku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Ini sama dengan hadis cerita dari ini Habib Umar Al-Hafidh yang cerita kepada santri-santrinya, kami dari santrinya, bahwa diceritakan di Madinah itu ada seorang orang hamba Allah yang ahli ibadah atau syekh yang ahli ibadah, sholatnya di Madinatul Munawwarah, yakni di Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi kalau sholat di sana kan di pahalanya itu berlipat-lipat. Sholat di sana puluhan ribu. Kalau sholat sunnah sekali pahalanya 10.000, di masjid yang lain hanya 1, kan gitu kan perbandingannya. Ahli ibadah, jemaahnya di Masjid Nabawi. Ketika meninggal, katanya Habib Umar Al-Hafidh, meninggalnya itu mohon maaf sul khatimah. Ini ketika sudah meninggal, dikubur. Ketika dikubur, wajahnya nggak bisa dihadapkan kiblat. Walaupun berkali-kali dipaksa, tetap berpaling dari kiblat. Dipaksa berpaling, nggak mau menghadap kiblat. Ini mayitnya ini sudah nggak bisa menghadap kiblat. Ya, walaupun dipaksa dengan ditunjang dari belakang, nggak bisa, tetap balik lagi memungkiri kiblat. Akhirnya, ya ini agak sama dengan cerita Sufyan Ats-Tsauri syekh ini. Akhirnya syekh yang berada ketika mengkuburkan hamba Allah yang ahli ibadah ini, sama-sama ditanyakan sama orang, kenapa ini syekh kok bisa seperti ini syekh? Katanya syekh yang berada di situ, saya nggak paham, saya nggak tahu. Kalau ingin tahu, datanglah kepada keluarganya, tanyakan kepada keluarganya. Akhirnya ketika ditanyakan kepada keluarganya menjawab, istrinya menjawab bahwa memang betul suami saya itu adalah ahli ibadah, sholatnya di masjid di Baitullah, terkenal dengan orang baik, ya ahli sedekah, baik di kalangan manusia. Tapi walaupun dia ahli ibadah di Masjid Nabawi, dia tidak pernah ziarah ke kubur Rasulullah SAW.
Mungkin sebab itu suami saya tidak bisa menghadap kiblat. Dan orang yang tidak menghadap kiblat, kalau imam katanya Sufyan Ats-Tsauri fa huwa kafirun. Dia kafir. Naudzubillah. Ini pendapat ulama, bukan pendapat saya. Nanti saya mengatakan, kok bisa kafir Ustaz? Bukan. Ini ulama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, karena ceritanya sudah jelas tadi ya di dalam kitab Nashihul Ibad. Baik pemirsa ya, jangan panjang-panjang ya karena kita akan unboxing sarung ya. Ini ada sarung, ini seragam Infinity yang harganya murah menurut saya karena ini Infinity Silver. Nah, Infinity Silver dan tipe KKG seperti ini karena banyak yang warna putih. Ini seragam, banyak di sarung Surabaya yang tanya seragam. Ini seragam ya. Nah, seperti ini Infinity. Infinity ini bahannya bahan masih rayon, kain katun ya. Kain katun dan ini semuanya full print ya, full print bukan songket ya, full print. Nggak ada songketnya sama sekali. Dan untuk ukuran, kalau Infinity itu berapa? Nah, ini ukurannya lebarnya 102. Ini ingat lebarnya 102 dan panjangnya ini panjang ya. Panjangnya 129. Wah, panjang dan lebarnya hanya 102. Ya, hanya 102. Ini menurut saya nggak terlalu lebar ya. Nggak terlalu lebar ini 102. Standarnya sarung itu 105 106 itu standar, tapi kalau 102 itu ya masih standar sih. Kalau ke saya masih masuk, tapi kalau orang gemuk nggak masuk kalau orang gemuk. Tapi ini ada 3 tapi belum tentu sama ukurannya ya. Ada 3. Seragam berapa dik ini? 3 ya, banyak ya. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu, kecubung MST. Nah, ini yang kecubung MST model seperti ini ya. Ini kemasannya seperti ini. Nah, kecubung MST. Ini bahannya apa, Dik? Ini yang bahan istri saya bahannya. Sutra 50%. Nah, seperti apa MST-nya kecubung? Mantap. Sutra 50%. Mengkilap pemirsa walaupun sutra 50%. Nah, sutranya kecubung, MST-nya kecubung seperti ini pemirsa. Mantap. Ini warna hitam ya. Warna hitam. Bagus pemirsa ya, walaupun 50%. Harganya berapa, Dik? Kurang lebih. Hah? Kurang lebih harganya 850-an atau 800-an, kurang lebih 850-an ini pasarannya ya. Bisa lebih bisa kurang ya. Ya bisa 900 ya, kurang lebih saya bilang kurang lebih. Ini ya. Mantap ya saya, jahit tengah. Kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu berapa ukurannya. Ini ada banyak, ada 2. Panjang dulu. Ini 50% ya, 50%. Panjangnya rekor. Rekor panjangnya ini 129. Di yang lain nggak ada FST itu sampai 29 ya. Rata-rata paling panjang itu 125. Tapi jarang itu 125. Rata-rata 122. Kalau FST model ini. Ini kecubung 129 ya. Panjangnya ini rekor ini kecubung ini. Dan lebarnya bagus ya, 108 standar ya. Bagus ini. Orang tinggi masuk ya karena panjangnya ini 129. Orang tinggi badan gemuk ini masuk ya. MST-nya kecubung seperti ini. Mantap ya. Kita lanjut. Seragam ini, Dik. Seragam. Mana wajib? Oh, beda ya. Beda. Sama-sama hitam kecubung, tapi beda di wajiknya. Apanya bedanya? Oh, di mana nih, Dik, yang beda, Dik? Dik, perhatikan. Apanya yang beda? Ini nyata. Bukan entah, saya fotokan itu. Ini nyatok, misalnya kalau gambarnya ya sama menurut saya. Ini nyatok, ininya beda ya. Bagus misalnya. Kecubung ini bagus, mantap ya. Sama-sama hitam ya, hanya di ininya kembang kecilnya ini beda sedikit motifnya ya. Coba kita ukur.
Ini 106. Nah, ini sebelumnya 108, ini 106. Dan panjangnya berapa ini? Penasaran ini. 127. Rekor juga ya, rekor. Bahwa kecubung ini jahit tengah ya. Rekor sekali dalam kepanjangan, tapi ini sutra 50%, bukan full sutra ya. Sama dengan BHS model seperti ini nggak ada yang full sekarang, yang terbaru ya. Nggak ada yang full. Rata-rata MS Misre Sutra ini sama Misre Sutra. Sutranya 50%. Ini ya. Mantap. Ini warna hitam ini saya, walaupun kelihatannya bukan hitam mungkin di videonya, tapi ini warna hitam. Ya bukan coklat, ini warna hitam. Ini ada 2. Mantap ya. Baik, saya nggak usah panjang-panjang karena ini sudah maghrib. Mohon maaf, nanti ada video sarung ini. Ini butuh penjelasan yang rumit ya. Nanti kita unboxing pada setelah sholat maghrib. Ini ada paketan yang belum dikirim dan ini hari Minggu karena JNT atau JNT-nya cepat tutup, maka kami ngirim dulu dan sholat maghrib. Baik, kita juga aja, jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya biar antum tidak ketinggalan informasi tentang sarung-sarung yang terbaru di Sarung Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.